Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Apa kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ustazah harap solih-solihah semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kembali bertemu dengan hari Jumat, di mana seperti yang kalian tahu, setiap hari Jumat akan ada materi mentoring dari Ustadz maupun Ustazah. Hanya saja untuk mentoring kali ini, kalian masih menonton videonya di YouTube. Semoga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka agar bisa melaksanakan mentoring di sekolah bersama. Nah, solih-solihah, materi mentoring yang akan Ustazah sampaikan ialah qawiyul jism atau tubuh yang kuat. Kekuatan jasmani atau qawiyul jism merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat tersebut. Ada beberapa ajaran Islam yang harus kita laksanakan dengan fisik yang kuat. Salah satunya ada sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Amalan-amalan ini akan berlangsung dengan baik atau akan bisa kita laksanakan dengan baik jika kita memiliki fisik dan tubuh yang kuat. Dan ada beberapa bentuk perjuangan lainnya yang harus kita laksanakan dengan fisik yang kuat. Contohnya, belajar di sekolah, kemudian mencari rezeki Allah dengan cara bekerja dan lain sebagainya. Dalam menjaga fisik yang sehat dan kuat, bisa kita lakukan dengan makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan berolahraga. Olahraga di sini ada beberapa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada berenang, memanah, berkuda, dan berlari atau berjalan cepat. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah tersebut memiliki masing-masing manfaat yang berbeda. Memanah memiliki manfaat meningkatkan koordinasi atau kerjasama tangan dan mata. Memanah juga bisa membantu meningkatkan fokus. Berenang, siapa di sini yang bisa berenang? Manfaat berenang ialah bisa menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, dan menurunkan berat badan. Yang memiliki berat badan berlebih atau terlalu gendut atau terlalu gemuk bisa melakukan olahraga renang agar berat badannya sedikit turun. Kemudian ada olahraga berkuda. Olahraga berkuda ini bisa melatih kekuatan otot kaki, otot bahu, dan otot punggung. Dan yang terakhir ada olahraga berlari atau berjalan cepat. Ini merupakan olahraga yang paling murah dan paling mudah yang bisa kita lakukan. Olahraga ini memiliki manfaat menurunkan berat badan, menjaga kesehatan lutut, dan bisa memperbaiki suasana hati. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Berarti kesehatan jasmani harus mendapat perhatian yang lebih dari kita sebagai seorang muslim. Dan kalian harus selalu ingat, mencegah penyakit itu jauh lebih baik daripada mengobati. Tetapi soleh-solehah, saat mendapatkan sakit, kita harus menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar. Mengapa demikian Ustazah? Karena ketika Allah memberikan kita sakit, itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita selalu ingat kepadanya. Memiliki tubuh yang kuat dan sehat adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa dari Allah, di mana dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat baik untuk dunia, terlebih lagi untuk akhirat. Kuat sehatnya tubuh tidak akan ada artinya jika tidak kita syukuri dan tidak kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah. Manfaatkanlah tubuh kuat sehatmu dengan sebaik-baiknya, karena hal itulah yang merupakan bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan.
Cara memanfaatkan tubuh kuat sehat itu dengan belajar, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa langkah untuk menambah kekuatan jasmani umat Rasulullah, di antaranya selalu bangun sebelum subuh. Rasul selalu mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu, sholat subuh berjamaah. Hal ini memberi hikmah yang mendalam, antara lain berlimpah pahala dari Allah, kesegaran udara subuh yang bagus untuk kesehatan, dan memperkuat pikiran serta menyehatkan perasaan. Kemudian, aktif menjaga kebersihan. Rasul selalu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencuci rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir, dan berminyak wangi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Kemudian, tidak pernah banyak makan. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kekenyangan. Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 benda, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Jadi kita tidak boleh makan dan minum secara berlebihan. Kemudian ada gemar berjalan kaki. Rasul selalu berjalan kaki ketika pergi ke masjid, ke pasar, maupun ke medan jihad atau medan perang. Kemudian mengunjungi rumah sahabat dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Kemudian tidak pemarah. Rasulullah SAW menasihati kita untuk jangan marah, bahkan hal itu diulangi sampai 3 kali, karena ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan muslim bukan hanya terletak pada tubuh atau jasad belaka, tetapi lebih jauh, yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Ada terapi atau hal yang bisa kita lakukan untuk menahan marah atau amarah. Yang pertama, mengubah posisi ketika marah. Bila ketika marah kita dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya kita duduk. Dan bila duduk masih merasa marah, sebaiknya kita berbaring. Kemudian membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar kita terhindar dari syaitan, karena marah itu dari syaitan. Setelah itu bersegeralah berwudu. Setelah berwudu, sholatlah 2 rakaat untuk meraih ketenangan dan menghilangkan kegundahan hati. Selanjutnya, kita harus optimis dan tidak putus asa. Sikap optimis akan memberikan dampak yang baik terhadap kelapangan jiwa, sehingga kita bisa tetap sabar, istiqomah, dan bekerja keras serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian menghadapi suatu masalah atau apapun itu, kalian harus tetap bertawakal kepada Allah dan jangan putus asa. Percayalah, jika kalian terus berusaha, maka Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita keluar dari masalah tersebut. Dan jangan pernah iri hati. Untuk menjaga kesehatan hati dan jiwa, kita harus menjauhi sifat iri hati dan dengki. Mari kita berdoa bersama-sama agar Allah menjauhkan kita dari sifat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifat mazmumah atau yang tidak baik, dan hiasilah diriku dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang baik lagi terpuji. Amin. Nah, soleh-solehah, Ustazah ada sedikit cerita yang mengisahkan tentang betapa kuatnya fisik Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, beliau dikenal dengan seorang yang berjalan cepat di muka bumi. Ketika para sahabat berusaha menyusul saat beliau sedang berjalan, maka mereka tidak mampu. Begitu pula ketika perang Khandaq, perang di mana kaum muslimin melawan sekutu antara kaum kafir dan kaum Quraisy.
Pada saat itu, para sahabat sudah tidak mampu lagi menghalau batu besar saat menggali parit untuk mencegah musuh. Tapi Rasulullah SAW dalam kondisi kecapean dan belum makan selama 3 hari, dengan kuatnya beliau mengangkat sebuah palu dan memukulkannya kepada batu tersebut sebanyak 3 kali sehingga batu tersebut pecah dan menjadi serpihan kecil. Begitu pula ada kisah dari Khalifah Umar atau khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar ini meninggal setelah 3 hari ditusuk oleh pisau yang dilumuri racun oleh orang Yahudi yang menyamar dan masuk ke dalam barisan sholat umat Islam. Coba kalian bayangkan, jika itu hanya orang biasa yang ditusuk dengan pisau apalagi dilumuri dengan racun, mungkin dalam waktu beberapa jam atau beberapa menit sudah meninggal atau sudah tidak dapat bergerak atau bagaimana lagi. Tapi ini Khalifah Umar masih bisa bertahan selama 3 hari. Masya Allah, betapa kuat sekali ya fisik Rasulullah dan para sahabatnya. Dari kedua cerita yang Ustazah sampaikan tadi, kita sebagai kaum muslimin harus mencontoh atau meniru Rasulullah dan para sahabatnya. Kita harus memiliki qawiyul jism atau tubuh yang kuat. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang Ustazah sampaikan tadi, yaitu dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan selalu menjaga kebersihan tubuh maupun lingkungan. Nah, soleh-solehah, insya Allah cukup sekian mentoring dari Ustazah hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.